Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada kesempatan kali ini bisa Allah pertemukan melalui sarana apa Zoom ya, Zoom meeting meskipun secara virtual ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan majelis kita semua ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi barang siapa yang sekumpulan orang ya berkumpul melakukan aktivitas untuk membaca ayat Quran dan mengkajinya, maka akan mendapatkan balasan. Ya, ada 4 balasan. Illa nazalat alimus sakinah, ya, diturunkan as-sakinah, ya, ketenangan. Kemudian juga wahafat apa? Illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat. Kemudian juga menjadi bestie atau circle-nya para malaikat. Malaikat senantiasa mendoakan dan Allah bangga ya kepada mereka yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk sama-sama sejenak bermajelis Al-Quran. Ya, insya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini tema yang eh, sedikit anomali ya ketika pembahasannya, bukan anomali ya, hebat menurut saya ya. Ketika tema ini dipilih oleh teman-teman yang secara usia masih eh, muda ya, masih produktif ya. Kemudian juga tenaga masih kuat ya. Cita-cita juga begitu banyak gitu ya. Justru pembahasan eh, life after life ya, atau istilah lainnya life after death ya. Ini eh, relevan atau juga biasanya cocok diminati oleh orang tua kita ya, atau juga kakek nenek kita ya. Namun eh, sebagai hamba Allah ya, yang dikarunia berbagai macam kenikmatan, kita perlu senantiasa mereview ya perjalanan hidup kita, kemudian kembali mengkalibrasi gitu ya, mengkalibrasi kehidupan kita ini apakah sudah sesuai tidak gitu ya dengan pedoman, petunjuk yang Allah turunkan ya, juga dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya sebagai role model kita. Karena disitulah letak keselamatan, disitulah letak kebahagiaan hakiki ya. Ketika jalan kita ini on the track ya, sesuai dengan pedoman Allah ya, petunjuk Allah dan juga contoh Rasulullah SAW. Ya, bisa jadi eh, kehidupan kita ini mungkin B aja gitu ya, biasa-biasa aja. Secara cuan ya begitu-begitu aja gitu ya. Kemudian juga kehidupan ya gitu-gitu aja ya. Tapi eh, ketika kita menjalani kehidupan yang B aja menurut ya point of view kita gitu ya. eh, maka ketika itu semua dijalani on the track ya, maka insya Allah semuanya akan sangat-sangat bernilai, ya, sangat-sangat berharga. Ya. Nah ini alhamdulillah bagi kita yang dikaruniai oleh Allah ya petunjuk Al-Quran, hidup kita ini selalu dibimbing ya. Ya ini kan guidance kita ya, petunjuk kita, pedoman hidup kita. Dan justru
ketika orang itu berbicara tema-tema tentang afterlife ya, tentang sesudah kehidupan ini atau sesudah kematian, bukan menyebabkan orang itu menjadi mager gitu ya. Ah, udahlah kita ngapain sih capek-capek. Kalau besok misalnya kemudian kuota kita sudah habis ya, kuota kehidupan kita sudah habis, ah, ngapain gitu ya. Nah, justru dengan kita mengingat ya kehidupan setelah kematian, yang di sana nanti kita mendapatkan informasi ya penjelasan tentang adanya konsekuensi ya. Kemudian adanya reward and punishment ya. Kemudian mulai dari nanti masuk ke liang kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan nanti akan didatangi ya oleh amal perbuatan kita yang berwujud menjadi manusia. Ketika amalnya itu kebanyakan amal baik, maka wujudnya juga akan baik. Ya, wajahnya akan membahagiakan ya. Seperti tadi ya, Kang Sultan dengan Kang Hilmi ya, membahagiakan sekali ya ketika ngelihatnya ya. Kemudian wanginya juga ya, dan itu eh, perwujudan amal baik. Ya. Sebaliknya, ketika amal buruk yang dominan ya menghiasi kehidupan kita hari ini di dunia ini, maka itu juga akan berwujud ya dengan perwujudan manusia yang sejelek-jeleknya, sebau-baunya ya. Nah, ini baru bab eh, teman di alam kubur saja sudah harusnya ya memicu kita. Nah, suaranya kurang jelas. Ayo, Jelas Ustadz. jelas. Berarti di Ciamis nih ya. Bagus Ciamis Ustadz. di Masya Allah. bulak belok kayak ke Ciamis ya. Oke, alhamdulillah. Ya, ya begitu ya. Kasih respon nggak apa-apa. Jadi justru ini sangat penting eh, pembahasan seperti ini ya agar kita ketika mendapati potensi yang kita miliki dengan jiwa mudanya ini ya, dengan tenaga yang besarnya ini, itu akan terarah dan menghasilkan kerja-kerja besar. Yang itu akan menjadi bekalan kita ya, supaya nanti menghadapi episode selanjutnya setelah kehidupan di dunia ini. Ya. Nah, teman-teman, secara singkat lah ya, ini perjalanan kita semua, mulai daripada kehidupan dunia ini, ya. Kemudian nanti kita pasti siapapun mau suka atau tidak suka, ya, mau nggak mau bahas atau mau bahas ya tetap akan menghadapi namanya kematian. Kemudian nanti ada jeda, jeda menunggu gitu ya. Dari kematian kemudian nanti ke kiamat, ya kiamat kubro itu ada namanya suatu barrier, ya masa yang dinamakan alam barzakh gitu ya, yang menghalangi manusia nggak bisa kembali ke dunia, juga nggak bisa nanti ke surga atau neraka karena masih nunggu hari kiamat. Alam barzakh ya. Kemudian nanti ada kiamat kubro ya, di mana hari ini malaikat Israfil itu sudah ready ya, menunggu order ya dari Allah ya. Ketika Allah sudah mengorder malaikat Israfil ya untuk meniup ya trompetnya, nah, sudah habis semua ya. Ya, itu adalah kiamat kubro. Ya, kemudian nanti diperintahkan lagi ada order lagi dari Allah untuk meniup kembali yang kedua kalinya. Maka semua dibangkitkan dan di situ akan ada three junction ya. Ada persimpangan jalan gitu. Ya, kalau teman-teman jalan di hutan, ya jalan di hutan, kemudian tiba-tiba bercabang. Ujungnya itu mentok, buntu, tapi kemudian memberikan dua pilihan, ya kanan atau kiri gitu. Nah itu persimpangan, ya nanti juga begitu. Setelah dibangkitkan, maka nanti akan ada persimpangan, ya tidak ada opsi yang ketiga, ya kecuali ke surga atau ke neraka. Nah ini bagaimana perjalanan kehidupan kita ternyata kalau kita melihat
peta ini, ya peta kehidupan kita, maka kita sedang ada di sini, ya kehidupan dunia ini, dan ini sangat-sangat sebentar, ya, sangat sebentar. Ya, ayat-ayat Quran itu menjelaskan ketika nanti eh, manusia mati, kemudian dibangkitkan, ditanya gitu ya, ya berapa lama sih kamu hidup di dunia? Wah, ada yang mengatakan hanya di sore hari, hanya di pagi hari, hanya hanya sejam, bahkan di surat Yunus ya. Jadi ada orang mengatakan, waduh, sebentar banget gitu. Kayak kenalan doang gitu. Ya ta'arafuna. Jadi istilahnya hidup di dunia itu sebentar banget, pisan ya ini. Kalau ditambahi dengan bahasa Jerman, ya sangat sebentar banget pisan. Seolah-olah hidup di dunia itu hanya saat ta'aruf saja, kenalan aja gitu. Kayak tadi kan Kang Sultan nanya saya gitu ya, mengingatkan kayaknya kita pernah duet gitu ya. Kang Sultan MC gitu ya. Kan itu hanya berapa menit, ya, hanya seperti itu. Nah, ini sangat-sangat sebentar. Nah, sisanya inilah ya kematian, alam barzah, kiamat, surga atau neraka. Ya. Yang semuanya episode-episode berikutnya itu perjalanan kehidupan kita berikutnya sangat ditentukan oleh ini. Bagaimana kehidupan kita hari ini di dunia ini. Itu ya, tadi yang kita bahas. Justru pembahasan kita tentang ya the mystery life after life ya. Ini kan misteri di sini ya. Ya. Bukan membuat kita jadi mager gitu ya, tapi harus melecutkan semangat kita untuk mengisi kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baik mungkin ya, semaksimal mungkin. Karena itu akan menentukan kehidupan kita berikutnya. Nah, teman-teman, ya, semua ini kan bicara tentang film mustakbal, masa yang akan datang, tentang kematian, alam barzah, kiamat, surga neraka itu kan tentang masa yang akan datang, gitu ya. Kalau hari ini bicara tentang trading forex ya, saham itu kan juga ada tools ya, ada alat untuk memprediksi ya, bagaimana tren ke depannya gitu ya, bagaimana tren ke depannya itu ada alatnya. Tapi bicara tentang bagaimana alam kubur dan setelah itu, ya kita nggak punya alat ukurnya, ya, karena untuk menentukan alat ukurnya, membuat alat ukurnya itu kan harus ada experience, pengalaman. Ya, misalnya orang harus pengalaman dulu mati, baru bisa menceritakannya tentang bagaimana sakitnya mati gitu ya. Bagaimana suasana di alam kubur yang ada dihimpit, disempitkan, ada yang diluaskan. Nah, itu juga dia ada experience dulu kan gitu. Ya, tapi nggak mungkin kalau sudah mati nggak mungkin balik lagi ke dunia. Kalau sudah ada di alam barzah nggak mungkin lagi ya kembali ke dunia. Nah, bagaimana atau dengan alat apa ya kita bisa memprediksi atau meyakini berita-berita masa depan ini gitu. Ya. Nah, kita alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur ya Al-Qur'an lah yang menjadi acuan kita untuk kita percaya ya tentang berita masa depan ini gitu. Ya, kalau orang nggak punya Quran, macam-macam dia ya zonnya, ya pikirannya, dugaan-dugaannya, ya prediksinya tuh bisa macam-macam. Ada yang konsepnya itu reinkarnasi gitu ya. Ada yang mungkin juga ya udah kalau sudah mati ya selesai ya kehidupannya. Ya, sehingga mereka eh, ingin betul-betul menghabiskan kenikmatan itu hanya di dunia saja. Ya, begitu mendapatkan ketidakadilan, stres, ya, kemudian ya sudah ingin bunuh diri aja, gitu ya. Nah, bagi kita tidak demikian ya, karena Quran ini adalah kitab yang memberikan panduan ya, dalam kehidupan kita di dunia, sekaligus juga memberikan informasi tentang afterlife. Ya. Setelah kita hidup ini ngapain? Ya. Apa yang akan terjadi? Gitu. Nah, eh, hebatnya lagi ya Allah itu
ngasih preview ya, ngasih bukti tentang kebenaran Al-Quran ketika menginformasikan masa depan. Ini ternyata sudah pernah kejadian, ya, sehingga ini menjadi bukti ya. Kapan itu? Ya, pertama, ketika Al-Quran itu mengabarkan tentang kerajaan Romawi. Nah, di surat Ar-Rum ya, namanya juga surat surat Ar-Rum ya, Romawi ya, bangsa Romawi. Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wahum mim ba'di ghalabihim saya gulibun. Fi bin Aisinin dan selanjutnya ya. Di awal surat Ar-Rum. Surat ke-30 ya. Jadi Al-Quran mengabarkan tentang ya, eh, bangsa Romawi yang telah dikalahkan oleh Persia sampai hancur lebur ya, hanya menyisakan ibu kotanya saja ya, yaitu Konstantinopel ya, hanya menyisakan ibu kota saja hancur sehancur-hancurnya. Tapi Al-Quran kemudian menyampaikan mimba di golabihim saya glibun. Ya, nanti tunggu saja setelah kekalahan itu Romawi akan berhasil menang, mengalahkan. Ya, kapan itu fi bid'i sinin. Nah, Al-Quran saat itu turun untuk memberikan komentar terhadap kekalahan Romawi yang seperti itu. Kemudian memprediksi nanti akan balik menang Romawi itu. Nah, wah ini rame ya, jagat raya ini rame. Secara kalkulasi militer, nggak mungkin lah ya hil yang mustahil gitu. Ya, suatu apa kerajaan yang sampai habis seperti itu kok bisa ngalah, bisa menang gitu ya, bisa mengalahkan musuhnya. Nggak ada ya. Sehingga terjadi eh, pertaruhan ya antara kafir Quraisy ya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar itu yakin dengan kebenaran Quran, ya. Orang-orang Quraisy itu yakin dengan ilmunya, ya, dengan pengetahuannya, dengan perhitungannya, ya. Nah, di sini. Nah, singkat cerita ternyata ya benar ya. Nggak nyampe 9 tahun Romawi berhasil kembali menang mengalahkan ya Persia. Nah, ini kan saat itu ya saat itu Al-Qur'an mengabarkan masa depan gitu. Ya, tapi masa depannya masih di dunia dan itu terbukti gitu. Betul. Ya. Kemudian contoh yang kedua bagaimana benarnya ya, kabar masa depan Al-Qur'an. Kalau kita baca surat Tabat Yada. Surat apa itu? Kadang kalau disebutkan surat Al-Lahab, apa awalnya ya? Tapi kalau disebut surat Tabat Yada, nah hafal kita ya. Nah, insya Allah. Nah ini kan surat yang juga mengabarkan tentang masa depan. Ya. Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab. Ya. Saat itu Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup ya, Pak. Ya. Tapi kemudian turun surat ya, tentang informasi akan celakanya Abu Lahab ini, akan dihinakannya Abu Lahab ini. Abu Lahab masih hidup, ya. Suratnya turun tentang dirinya gitu. Subhanallah ya. Nah, ternyata apa? Sebetulnya gampang kan kalau ingin membuktikan Al-Quran bohong, sudah saja Abu Lahab itu beriman gitu saat itu. Beriman aja, ya, sehingga Qurannya jadi salah gitu ya memprediksi ya. Tapi sodaqallah ya ternyata apa yang disebutkan oleh Al-Quran benar terjadi. Ya, Abu Lahab kemudian mati, kematiannya juga sangat mengerikan, ya, bau luar biasa, ya. Kemudian tidak ada yang siap untuk menguburkan, sehingga nanti si jenazahnya, si mayatnya itu didorong ya, pakai kayu panjang ya, sekian meter gitu, ya, supaya dimasukkan ke dalam liang kubur. Nah, itu ya. Nah, jadi ini dua dua contoh bagaimana akurasi, bagaimana ketepatan Al-Quran dalam mengabarkan masa depan. Ini yang akan membangun keyakinan kita ya, terhadap kabar eh,
afterlife ya, kehidupan setelah kita hidup di dunia ini dari Al-Quran. Baik ya. Dan memang harus dengan Quran. Karena Quran sendiri menyebutkan di surat Al-Isra, nah tadi bacaan Hilmi ya, indah sekali. Itu nanti masuk dalam pembahasan kita. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat ya anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi ya, memberikan petunjuk ya lillati hiya aqwam kepada jalan yang lebih lurus. Nah, ini kan memakai kalimat komparatif ya, komparatif membandingkan ya, lebih ya, aqwam ya. Lebih lurus, lebih ajeg, lebih kokoh ya, aqwam. Artinya bisa jadi selain Al-Qur'an juga akan memberikan petunjuk gitu ya. Memberikan petunjuk-petunjuk bisa jadi ya selain Al-Qur'an. Ngasih inspirasi, ngasih motivasi, insight gitu ya. Kita senang dengan quote-quote ya. Kayaknya keren banget ya kalau English ya quote-nya. Ya, betul di situ ada bisa jadi ada macam-macam kebaikan itu. Tapi kalau kita komparasi, ya, kita bandingkan dengan Al-Quran, wah semuanya akan keok ya. Nggak ada yang bisa menandingi ya bagaimana kehebatan Quran dalam memberikan inspirasi, motivasi, ya, obat dan sebagainya. Nah ini ya. Bahkan juga Al-Quran akan wayubashirul mu'minin, memberikan kabar gembira ya, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, ya, yaitu mereka yang, nah ini, ya'malu, ya'malu nasolihat, ya. Jadi mereka yang beramal, beraksi, ya. Tidak hanya apa omon-omon-omon ya, tapi beraksi ya, itu ya. Ya, bukan bekerja saja ya, tapi ya'malu nasolihat. Ya. Kemudian dijanjikan apa? Annalahum ajrong kabiro. Ya, nah ini cara Quran nanti mengajarkan kita metode eh, start from the end, ya, beginning from the end. Jadi konsep kehidupan setelah akhirat, setelah hidup di dunia ini itu adalah sebuah metode yang beyond ya. Orang kan biasanya bicara tentang visi misi ya, kemudian membreakdown ya, jadi milestone, kemudian jadi targetan yang lebih dekat ya, jangka pendek, ya. Sampai nanti ada RPH, ya, ada RPP dan sebagainya. Nah, Al-Quran sudah mengajarkan itu. Ya, jadi life after life itu adalah sebuah metode start from the end, beginning from the end. Kita mau kemana sih ketika nanti menemukan trijangsen persimpangan di akhirat itu? Kita mau masuk surga atau neraka gitu. Ya, itu direncanakan dari sekarang gitu ya. Ajrong kabiro. Baik. Nah, teman-teman, kita langsung saja. Aduh, mohon maaf ini waktunya. Kayaknya 12 menit lagi ya, Kang Sultan. Masih banyak kok Ustadz, aman insya Allah. Aduh, ngabuburit ya. Subhanallah. Sampai maghrib Ustadz, siap Oh ya? iya, jangan sayanya ini nggak kuat ya. Ini kalau peci saya dibuka nih udah ubannya banyak Kang Sultannya nggak kayak Masya Allah, antum antuna ini. berkah semua Ustadz insya Allah. Iya ini udah banyak remindernya. Tapi ya eh, saya minta reaction dulu dong. Boleh ngasih jempol, ngasih kopi, ngasih apa? Ingin Ayo. tahu dulu. Oke ya. Masih pada ada kan ya teman-teman semua bisa kasih reaction. Masya Allah, oh, masih pada semangat ya, insya Allah. Ya, oke. Soalnya itu baru mau kodimah. Masya Allah, Ya, baik alhamdulillah. ya. Baik kita lanjutkan. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, mari kita langsung eh, mendalami dari ayat-ayat Quran ya. Jadi saya ingin fokus kita kepada Quran ya. Karena ini adalah lillatihi aqwam ya. Nah, Al-Quran bicara tentang kehidupan dunia ini dimulai dari penamaan ya, Al-Hayatu ad-Dunya. Al-Hayatu ad-Dunya.
Al-hayatu ya kehidupan. Kemudian ad-dunya, nah ini yang barangkali karena sudah menjadi kosakata kita, dunia apa itu dunia? Dunia gitu ya. Nah, padahal dalam bahasa Arab, dunia ini jenis kata superlatif ya. Superlatif itu artinya paling ter gitu ya. Jadi eh, asugro, nah itu paling kecil. Al-kubro, ya paling besar. Nah, ini sejenis itulah ya. Jenis katanya adalah superlatif. Nah, ad-dunya ini pengertiannya adalah the lowest. Ya. Jadi paling rendah. Ad-dunya itu paling rendah, terendah. Jadi sangat menohok ya istilah yang disebutkan oleh Al-Quran tentang kehidupan kita hari ini itu dengan ungkapan al-hayatu ad-dunya. Ya, jadi ini adalah kehidupan yang secara value-nya, ya, value-nya ya rendah apabila dibandingkan dengan nilai di akhirat, rendah. Makanya bagi orang beriman, ya biasa-biasa ajalah dengan dunia ini gitu. Ya, maksudnya biasa itu nggak baperan ya. Ketika urusan dunia itu mungkin belum tercapai, ya. Kemudian mungkin kalah bersaing dengan temannya selama urusannya urusan dunia gitu ya. Ya, orang yang kaya sekaya-kayanya atau paling kaya di dunia ini tetap saja ya. Itu kekayaan yang tidak bisa membeli naungan Allah nanti, tidak bisa membela, memberikan syafaat, tidak bisa menyogok ya, menyogok malaikat ya, nggak ada. Kekayaan sebanyak apapun juga nggak bisa mengembalikan dia untuk ke dunia ini. Kalau sudah mati ya udah nggak bisa lagi. Itu artinya al-hayatu ad-dunya, the lowest. Ya, jadi paling rendah nilainya. Ya, ada pernah Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya bagaimana rendahnya nilai dunia ini gitu ya. Ya, apakah dengan senilai apa namanya eh, sayap lalat gitu ya, atau juga dengan bangkai gitu ya. Atau di hadis yang lain yang menyemangati kita untuk ibadah apa sholat 2 rakaat ya sebelum subuh itu kan khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sholat 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, bayangkan. Ya, nah artinya ini harus kita sadari betul kehidupan yang kita jalani ini tujuannya adalah supaya kita nanti ya, berjuang mengumpulkan semua bekalan-bekalan, mengumpulkan semua amal baik yang akan menjadi tiket kita ya untuk mendapatkan alam kubur yang terang benderang ya untuk mendapatkan teman di alam kubur yang juga menyenangkan dan wangi untuk setiap pagi dan sore hari itu mendapatkan video gitu ya tentang kehidupan surga menjadi previewnya gitu kan begitu sebaliknya ya ya yang diwakili oleh Firaun dan kaumnya ya annaru yu'raduna 'alaiha ya jadi neraka itu nanti akan dipertontonkan ya kepada Firaun dan kaumnya karena kezolimannya itu eh, pagi hari dan sore hari itu di alam kubur itu kan gara-gara apa kelakuan di al-hayatu ad-dunyanya gitu nah kebalikannya mereka yang baik ya mengumpulkan berbagai macam amal baik ya. Amal soleh itu kan tidak harus dengan duit banyak ya amal soleh itu tidak harus dengan ranking satu. Ya. Amal soleh itu tidak harus dengan tampang, ya. Ya, tapi amal soleh itu semua yang Allah berikan kepada diri kita itu bisa menghasilkan amal soleh. Harusnya ya, harusnya gitu. Apakah kebaikan-kebaikan atau yang kita lihat sebagai keburukan atau kekurangan itu bisa menjadi amal soleh. Ya. Jadi ini yang pertama hakikat dunia adalah kehidupan yang nilainya rendah. Ya. Jadi jangan habiskan tujuan kita hanya di sini.
Kemudian yang kedua, hakikat dunia itu adalah kehidupan yang al-ajilah. Ajilah, ya al-ajilah tadi di bacaan yang kita dengar di surat Al-Isra, ya ayat ke-18 itu dari awal halaman, ya. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya'u liman nurid. Nah, itu. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan ajilah. Nah, ajilah ini kehidupan sekarang nih di dunia. Ya. Nah, ajil ini artinya eh, apa ya? Segera ya atau juga cepat. Ajil itu cepat. Ya. Jadi kalau teman-teman itu nanti menjelang berbuka, nah, itu kan istilahnya apa? Takjil atau takjil. Nah, ini menggunakan hamzah atau menggunakan ain ya. Ini coba nomor satu, hmm, takjil. Ah, nomor dua, takjil. Nomor satu itu menggunakan ain, nomor dua menggunakan hamzah lah ya. Takjil. Nah, mana yang benar? Nomor satu atau nomor dua nih? Menyegerakan berbuka. Boleh jawab di chat. Ya, nomor satu ya, nomor satu. Jadi menyegerakan, mempercepat. Nah, itu takjil. Jangan salah pengucapannya. Kalau takjil, menunda, menunda. Ya. Jadi ajil ini nama lain untuk kehidupan dunia ini. Ajilah artinya cepat. Kenapa? Ya. Karena di dunia ini adalah kenikmatan yang mudah diperoleh. Ya. Kenikmatan di dunia ini sebenarnya kenikmatan yang mudah diperoleh. Cukup dengan mengikuti hawa nafsu saja. Hawa nafsu kita kita ikuti, maunya kemana, itu gampang kita mendapatkan kenikmatan. Ya, jadi eh, berbeda, ya, berbeda dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan ukhrawi itu membutuhkan perjuangan, melawan gejolak nafsu kita, melawan rayuan setan. Ya, kita untuk hadir tadi katakan Sultan ya, selesai sholat subuh gitu ya, atau subuh berkumandang itu sudah hujan lebat misalnya. Nah, ini kenikmatan sholat subuh berjamaah dalam cuaca hujan itu kan butuh perjuangan ya, melawan berbagai macam godaan-godaan. Begitu. Itu kenikmatan ukhrawi yang nanti akan dikenang sebagai sebuah kenikmatan besar nanti di akhirat. Alhamdulillah ya berhasil berjalan ke masjid, sholat di saat itu gitu. Wah, itu akan dikenang betul. Ya. Jadi ajilah itu kenikmatan yang mudah diperoleh dengan cara mengikuti dorongan nafsu. Tetapi juga ajilah menunjukkan kenikmatan dunia yang juga mudah dan cepat punahnya. Ya, mudah dan cepat punahnya. Ya, kalau bukan karena kenikmatan itu yang meninggalkan dirinya, ya, atau si pemilik kenikmatan itu yang meninggalkan kenikmatan karena kematian. Nah, itu kan ajilah itu. Wah, ini banyak lah ya contoh kasus orang-orang yang apa the have, kemudian juga orang-orang yang terkenal gitu ya di masa-masa akhir kehidupannya itu karena menyesal kan ya ya dengan kekayaan yang dimiliki nggak bisa ya dan mereka mengatakan wah ini kok sebentar banget gitu ya kenikmatannya. Nah ini pokoknya ajilah maknanya begitu ya. Nah celakanya secara built-in manusia kalian itu tuhibbunal ajilah. Kata Allah begitu di surat Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya, kalian itu senang mencintai al-ajilah, yang instan-instan gitu ya. Ini di Bandung ada mie gacoan, itu mie instan, rame. Ya, ada Wizmi yang baru dibuka. Waduh, itu ngantrinya ya teman-teman udah nyobain belum? Ada Wizmi ya. Itu ya Allah antriannya itu. Orang ngantri, mungkin makanannya kan ya makanan yang aji lah ya, yang cepat
ya, saji gitu. Itulah manusia. Tidak hanya urusan makan saja yang inginnya yang instan, ya, tapi segala hal ya, ya ingin cepat, ya, cepat naik jabatan, cepat nanti apa namanya jadi ketua partai, ya, cepat jadi macam-macam. Saya tidak bicara di sini ya, secara umum ya, begitu ya. Eh, Aji lah tuh begitu. Jadi karakteristik manusia itu ya, begitu. Nggak usah ditulisin ya, pokoknya jadi ketua partai ya baru berapa hari itu Aji lah, ya. Kemudian belum cukup usia jangan diteruskan ya. Jadi jadi wapres ya. Itu Aji lah ya. Allahu Akbar ya. Sodakallah. Ya, jadi begitulah. Ya. Nah ini teman-teman nanti silakan dicatat. Ajilah itu ada 3 kali dalam Al-Quran. Hanya 3 kali ya. Subhanallah, hanya 3 kali. Ya. Jadi di surat tadi Al-Isra, kemudian surat Al-Qiyamah ini yang ada di screen, kemudian ada di surat Al-Insan, Al-Insan. Ya, tentang ajilah. Ya, nggak apa-apa udah lewat kan pilpresnya ya. Gitu. Nah, eh, jadi bayangkan kalau manusia itu mengikuti keinginan ajilahnya, maka mentalitas bagaimana yang akan dihasilkan? Ya, mentalitas bagaimana yang akan dihasilkan? Karakter kepribadian seperti apa yang akan dihasilkan gitu? Ya, kalau semuanya ingin cepat, ingin segera, ya, ya gampang lah ya. Saya juga nggak kuat ya melewati proses yang belibet dan memang sengaja dibuat seperti itu. Ya, saat kita membuat SIM misalnya ya, membuat SIM, mau motor atau mobil, itu kan ya sampai kayaknya jarang banget yang sekali lulus ya, berkali-kali gitu. Sampai nanti hopeless, si orang itu akhirnya udah menyerah lah, udah bayar aja, dibantu aja deh gitu, oleh ordal. Nah ini, aji lah gitu. Supaya nanti mindset masyarakat itu, ya udahlah nanti ada pamannya di dalamnya. Udahlah, nggak usah ngikuti proses lah, udah dibantu aja lah sama ordal supaya lebih cepat aji lah. Jadinya begitu kan gitu. Nah, ini kehidupan dunia ya. Taib. Nah, kita kan tidak ingin seperti ini ya. Karena semua yang kita lakukan, semua effort, semua ikhtiar yang kita lakukan itu ada catatan-catatannya, ada catatannya gitu. Ya. Dan Allah tidak menuntut hasil kan masalah. Tapi Allah ingin melihat kita ini usaha seperti apa, ya. Apa langkah-langkah yang kita lakukan. Ketika Allah memberikan eh, apa seperti maze gitu ya, jalan yang berliku-liku, nah, bagaimana yang kita lakukan? Ya, apakah putus asa atau terus ya meningkatkan kapasitas dirinya ya. Tip. Nah, kita kembali ke al-hayatu ad-dunya. Ya. Di dalam Al-Quran, penyebutan al-hayatu ad-dunya yang disandingkan begitu ya, penyebutannya al-hayatu ad-dunya, itu disebutkan ada 53 kali. Ya. Ada 53 kali. Dan tema tema dari al-hayatu ad-dunya atau juga sifat atau juga nama lain, ya, karakter dari kehidupan dunia itu berkisar di 4 hal. Ya. Apa itu? Ya, pertama mata, ya. Yang kedua gorur, yang ketiga laibun, yang keempat lahun. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita baca Quran kemudian ada al-hayatud dunya itu nanti ujung-ujungnya apakah tentang mata, ya, apakah tentang gorur atau laibun atau lahun. Ya. Mata, apa itu mata? Mata ini kalau dalam aslinya ya, penggunaan mata ini untuk suatu utility atau perlengkapan yang kecil. Ya, biasanya di rumah tangga, ya di rumah ada perlengkapan, ya bisa sapu, bisa palu, ya
bisa apalagi itu ya setrikaan ya macam-macam. Itu mata ya. Ya, dan nggak mungkin ya seseorang itu ingin bersenang-senang dengan mata dengan lama-lama gitu ya. Ya ini teteh-teteh yang harus nyetrika sendiri ya itu kan nggak mungkin ingin berlama-lama dengan setrikaan. Ya ini akang-akang juga yang mungkin harus bersih-bersih sendiri nggak mungkin kan ingin nyapu lama-lama ingin ngosrek ya lantai atau kamar mandi lama-lama itu nggak mungkin ya semuanya ingin selesai dengan cepat ya mata itu artinya kesenangan ya kesenangan yang tadi karena alat perkakas rumah tangga yang seperti itu jadi memang singkat ya mata ini dalika mataul hayatid dunya ya mata ya semuanya singkat ya. Kemudian yang kedua gorur gorur itu penipu. Nah, al hayatud dunya itu penipu. Ya, jadi bisa menipu orang, bisa menipu, menipu manusia gitu. Ya, saya kira, saya yakin setiap orang, setiap diri kita punya pengalaman ya, kena tipu gitu ya. Ya, kena tipu yang tadinya eh, kita anggap baik gitu ya, dengan performennya, dengan juga bahasanya, akhirnya baik gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya ya, tapi bohong, gitu ya, ditipu. Nah, itu kan nyesek banget kita, ya, kalau sudah ditipu. Nah, al-haya itu dunia begitu. Dan nanti penyesalannya di akhirat dirasakan. Al-gurur, al-gurur ya. Kemudian yang ketiga, laibun, permainan, ya. Kemudian nanti lahun. Nah, ini saya ingin perlihatkan satu ayat langsung yang memuat empat hal ini. Ya. Di surat Al-Hadid, ya, ada empat ya tentang al-hayatud dunya ini. Jadi tadi ada 53 ayat, tapi saya atau kita ambil satu ayat yang menghimpun keempat sifat dari dunia itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Bahkan di sini ada tambahan lagi ya. Nah, tapi kita fokus ke empat hal tadi. La'ibun satu, walahun dua. Ini. Jadi, kehidupan dunia itu hanyalah laibun, permainan, kemudian lahun itu entertainment. Ya, lahun itu entertain. Ya, yang nanti tujuannya adalah untuk mendistract, mendistract manusia dari hal-hal yang lebih prioritas, hal-hal yang lebih penting. Lahun itu mendistract, mengalihkan perhatian ya dari hal-hal yang penting yang prioritas. Ya, lahun. Ya. Kemudian nanti di akhir ayatnya wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Nah, ini ada mata al gurur. Ya. Kesenangan yang sebentar tapi menipu. Ini ya subhanallah ya. Silahkan dicek ya. FYP apa yang viewernya itu paling banyak. Kalau bukan yang isinya ngeprank-prank atau mengajak ketawa ketiwi ya. Ya, saya juga kalau iseng-iseng ya suka gitu ya. Ya, biasanya yang Sundanis Sundanis nah, gitu ya itu diminati ya. Banyak banget ya orang yang seneng dengan ya seperti itu laibun walahun jadi eh, laibun ini kan identik dengan anak kecil ya siapa sih yang masih suka main-main dunianya main-main itu kan dunianya anak kecil ya dunianya anak kecil ya ya kalau kita seusia begini masih masih juga lebih banyak main-mainnya harus dipertanyakan. Ya, usia biologisnya bagaimana? Masih senang main-main. Harusnya sudah sadar dengan tanggung jawab, kemudian nanti komitmen mengejar sesuatu itu ya, merancang sesuatu ya. Nah, jadi nggak bisa lagi yang dominan itu adalah ibun ya. Pengennya main gitu ya, gitu. Berarti belum dewasa, belum cukup dewasa dia. Ya, nah begitulah. Jadi orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, memang dia akan banyak laibunnya, banyak main-mainnya.
Wah, subhanallah ya. Ini game-game itu kan dibuat sedemikian rupa ya, sehingga memenuhi semua hormonal gitu ya. Ada hormon kebahagiaan, ya, ada dopamin, oksitosin, serotonin. Gitu ya. Itu dengan ya game itu, ada game online, ya bisa dapat hadiah, ya. Kemudian ada kompetisinya gitu ya. Dapat duit juga gitu ya. Bisa jadi endorse gitu ya. Ya, waduh itu luar biasa. Tapi kalau kita timbang ya hakikatnya, benefit manfaatnya apa sih sebetulnya ya dengan sejujur-jujurnya gitu apa gitu ya. Nah ini ya saya sering menyaksikan ya, ternyata usia itu tidak menjamin orang kemudian nggak suka dengan laibun, dengan game-game begitu, dengan lahu, dengan entertain ya. Ya, ngeri ya sebetulnya. Nah, jadi ini jadi warning yang sangat keras ya. Ya. Bahkan eh, ayatnya itu diawali dengan i'lamu. Ya. I'lamu, terjemahannya ketahuilah ya. Tapi saya lebih ingin memperdalam ya. Terjemahannya bukan ketahuilah. I'lamu itu berilmu lah. Itu kan dari alima ya'lamu. Ya. Jadi berilmulah. Ya. Untuk urusan al-hayatud dunya memang kita harus menghadapinya dengan ilmu. Makanya ya datang ke kajian, diskusi gitu ya. Bermajelis seperti ini, ya, mengkaji Quran. Nah, itu adalah bagian daripada upaya kita supaya tidak tertipu oleh kesenangan singkat duniawi, supaya kita menjadi pribadi yang dewasa, ya, punya kehidupan yang bernilai tinggi, ya, bukan sekedar laibun walahun. Nah ini ya, jadi di Al-Hadid ini. Taib. Baik, berikutnya ya teman-teman, saya ingin break dulu. Seperti biasa minta reactionnya. Boleh yes, boleh jempol, boleh apa. Ya Lagi sedang teman-teman ini. reaksinya masih pada ada kan ya? Dikit lagi insya Allah ya, dikit lagi. Masya Allah. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase berikutnya, ya, yaitu kematian. Nah, silakan nanti teman-teman catat ayat yang menjelaskan tentang realita kepastian dari kematian itu ada tiga, ya, tiga ayat. Wah, ini udah berarti udah siap ya, udah semangat mati, udah siap mati ya. Bahasanya kematian ya. Ada tiga ayat ya. Nah, jadi ada di surat Ali Imran, kemudian nanti di surat Al-Anbiya, ya, Al-Anbiya, dan di surat Al-Ankabut, ya, Al-Ankabut. Ya. Awal ayatnya sama semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi awal ayatnya sama semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi di Ali Imran 185, kemudian di Al-Anbiya ayat 35, ya. Kemudian di Al-Ankabut 57, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kalau dalam struktur kalimat ya, ini adalah suatu subjek, topik utamanya ya. Kullu nafsin, semua jiwa, semua yang berjiwa. Nah, berhenti dulu. Ya, ini namanya topik utamanya. Semua yang berjiwa. Ya, kullu nafsin. Mubtada istilahnya. Ya. Da'iqatul maut. Da'iqatul maut. Ini terjemahan juga agak sulit menjangkau ya bahasanya yang persisnya seperti apa. Merasakan, nah ini kan dengan, sorry, merasakan ini kayaknya kan suatu kata kerja gitu ya. Merasakan itu dengan fiil. Tapi kalau kita lihat jenis katanya da'iqatu, ya, ini istilahnya isim fa'il yang artinya dia pelakunya gitu. Misalnya alima mengetahui, alima ya'lamu mengetahui. Alim
yang mengetahui, yang berilmunya gitu. Alim itu. Nah, seperti itu. Jalasa ya jelisu. Ya, jalasa duduk. Orang yang duduknya jalis. Jadi orangnya itu, ya, yang duduk gitu. Nah, dako ya duku merasakan. Daikun yang merasakan, mencicipi, yang mencicipi. Jadi semua yang berjiwa itu ya adalah yang merasakan kematian, yang mencicipi kematian. Ini sebagai sebuah kepastian dengan menggunakan isim semuanya, ya. Eh, Kemudian juga dengan adanya tambahan tamar butoh ini penguatan juga, ya, sesuatu yang mengerikan, dha'iqatul maut. Dan apa, kayak mencicipi suatu makanan gitu ya. Sebetulnya kita ini sebelum sebelum kita betul-betul ya mati, ya, kita sebenarnya sudah mencicipi kematian itu dengan kadar yang sedikit, ya. Ketika kita tidur itu kan sebenarnya kematian hakikatnya gitu, prosesnya begitu, ya. Nggak ada yang tahu gimana prosesnya, tiba-tiba lep saja gitu. Tiba-tiba lep aja, ya. Misalnya lagi ngobrol nih, ya, di sebelah lagi ngobrol, diajak ngomong gitu ya, ya, kok nggak jawab-jawab ya, ternyata sudah tidur. Nah, itu kematian yang tiba-tiba, tidur yang tiba-tiba, ya. Subhanallah. Tapi juga kalau nggak ngantuk ya susah juga dipaksa tidur ya. Saya kemarin waktu buka bersama dengan kawan-kawan, ya, kemudian nggak sengaja pesen kopi pahit gitu. Ya, itu ternyata dampaknya itu nggak bisa tidur semalaman. Allah Akbar. Ya itu makanya kematian ya nggak bisa disegerakan, ya nggak bisa ditunda. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Kalau belum ya tetap selamat. Ya. Nah, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ini dia. Kata Allah, pada hari kiamat itulah nanti akan tuwaffawna. Tuwaffawna itu disempurnakan. Wafa. Ya. Tuwaffawna itu disempurnakan. Bahwa ketika di dunia ini, ya, tidak mungkin ada keadilan yang benar-benar adil. Maka nantilah di akhirat, setelah hari kiamat itu baru akan ada keadilan sebetulnya. Kebahagiaan, ya, kesempurnaan, semua pun itu nanti baru akan terjadi setelah kematian. Tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, ini yang menuntut balas gitu ya, yang berharap eh, pahala dan sebagainya. Yang kanya nyerian ya, yang terzolimi, wah itu nanti akan bisa menuntut balas dalam persidangan nanti setelah hari kiamat. Faman zuhziha anin nar. Subhanallah. Barang siapa yang zuhziha. Ini teman-teman kalau kita baca zuhziha dengan sempurna ya sifatul hurufnya, itu susit bacanya ya. Susit itu susah dan sulit. Ya, ya, ya. Artinya adalah dijauhkan. Ya, ya, dijauhkan. Menjauhkan itu ada pilihan katanya abada, ub'ida. Kenapa tidak dengan ub'ida gitu? Nah, ini. Ub'ida itu sama juga dijauhkan, ub'ida. Kalau kita baca ub'ida itu gampang. Hanya ada qalqalah saja di situ. Ub'ida, faman ub'ida aninar gampang itu. Tapi dengan zuhziha, wah ini. Jadi sifat huruf H itu harus sempurna keluar suaranya, ya, udaranya. Zuhziha, zuhziha. Ini saya yakin nih Kang Sultan ada sebagian yang mencoba mengucapkan Anda juga bisa zuhziha. nyoba. Iya, begitulah ya al arwah ya. Ruh-ruh kita sama. Zuhziha. Ini mujizat Quran ya. Itu sampai mencakup cara bacanya juga ya, pemilihan katanya. Memang menjauhkan diri dari annar, dari neraka. Itu nggak mudah. Sebagaimana bacanya juga nggak mudah. Zuhziha. Ubaida. Nah, ini.
Jadi mengingat kematian itu salah satu upaya kita untuk menjauh, ya, dijauhkan dari neraka, ya. Dan juga upaya kita untuk wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan, ya, bukan masuk, bukan dakhola, dimasukkan. Berarti pelakunya bukan dirinya, pelakunya adalah Allah. Udkhilal jannah. Faqad faz. Nah, itulah kemenangan yang, ya, keberuntungan yang sebenarnya. Faz, ya, ini faz ini itu adalah keberuntungan karena diselamatkan dari sesuatu yang bahaya, kemudian diganti dengan sesuatu yang membahagiakan. Nah, ini pas di sini. Ya, ada muflihun, ya, itu sukses beruntung. Ada faizun, ada faizun, nah, beda ya. Jadi faz ini atau faizun, ya, diselamatkan dari mara bahaya, kemudian diganti dengan sesuatu yang membahagiakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Lagi-lagi di sini disebutkan kehidupan dunia itu hati-hati bisa menipu, memperdayakan. Kesenangannya sebentar, tapi nanti bisa menipu, memperdayakan. Nah, jadi mau tidak mau memang, ya, suka atau tidak suka kita pasti akan mengalami kematian, ya. Nah, setelah kematian, ya, hadisnya panjang ya kalau kita bahas, ya, bagaimana kematian orang beriman itu nanti si ruhnya ditunggu oleh malaikat dengan alon-alon, dengan pelan-pelan keluarnya, ditunggu. Malaikatnya juga nunggu dengan sabar, ya. Ayo silahkan keluar pelan-pelan. Kemudian begitu keluar, diberikan wangi-wangian dari surga, ya. Kemudian nanti diangkat ke langit, ke pintu langit yang pertama. Kemudian hebohlah, ya, penduduk langit di sana mempertanyakan, ini siapa nih yang wanginya harum banget gitu. Sampai terus menembus langit yang ketujuh, ya, sampai ketemu Allah, maka kata Allah catat dia sebagai ahlu surga, kemudian dikembalikan ke dunia, kembalikan ke kuburnya. Ya, di kuburnya nanti dia akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Ya, pertanyaannya man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Ya, semuanya bisa berhasil dijawab. Kemudian alam kuburnya dilapangkan, ya, diberikan cahaya, kemudian didatangi oleh amal baiknya yang berupa manusia yang terbaik, ya, menemaninya. Kemudian setiap pagi dan sore diputarkan, ya, eh, video tentang surganya, gitu ya. Wah, tapi dia berada di barzakh, ya, di alam barzakh, yang masih menunggu ini, ya. Kemudian kebalikannya orang yang durhaka, banyak kemaksiatan, ya, tidak beriman kepada Allah, maka si ruhnya itu akan ditarik dengan sangat kuat, ya, ibaratnya seperti silet yang dicabut dari kapas, ya. Nah, itu kan, ya, sakit sekali itu, ya, karena nanti baunya bau busuk, ya, langit itu nggak ada yang terbuka pintunya sampai dikembalikan dengan dilemparkan ke kuburnya, ya, datang malaikat Mungkar dan Nakir bertanya hal yang sama nggak bisa menjawab, kemudian di situ nanti dihimpit, semakin sempit kuburannya, dan datang amal buruknya dengan sejelek-jelek dan sebau-baunya, dan nanti pagi dan sore diperlihatkan, ya, bagaimana video tempatnya di neraka. Dan dia nggak bisa kemana-mana, itu alam barzakh. Jadi kalau kita bayangkan perjalanannya, ya, eh, kita sedang ada di sini ibarat suatu ruangan, ada ruangan, kemudian nanti ada pintu, ya, itu pintu berupa kematian. Nanti ada koridor, nah, koridor yang panjang gitu. Nah, ini barzakh, ya. Kemudian nanti ada pintu lagi, itu ada kiamat kubro. Nah, di sana kiamat kubro, ya. Semua nanti dibangkitkan sampai nanti ada dua pilihan, ada dua tempat, surga atau neraka. Ya, jadi koridornya semacam barrier gitu yang menghalangi orang, ya, nggak bisa kembali ke dunia, ya, juga nggak bisa langsung masuk ke surga atau neraka. Dia nunggu gitu, ya, idle. Nah, baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, nah, kita langsung masuk ke surat Az-Zumar. Silahkan dibuka atau nih dilihat di screen, ya.
Surat Az-Zumar ini memberikan informasi yang cukup detail ya tentang perjalanan yang tadi ya. Mulai dari wa nufikha fis sur fasoiqa man fis samawati wa man fil ardi. Malaikat Israfil mendapatkan pesanan order dari Allah untuk meniup trompetnya. Maka wa nufikha fis sur. Ditiuplah ya trompet sangkakalanya itu, maka apa yang terjadi? Fasoiqa man fis samawati wa man fil ardi. Semua yang ada di langit dan di bumi mati semuanya ya illa mansya Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Saya kira ini bukan bahasan kita ya karena nggak dapat kita nggak punya info apa-apa ya tentang siapa yang tidak dimatikan saat ada sangkakala itu ditiup pertama kali ya. Ya, fokus kita adalah big picture-nya ya, gambaran besarnya. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi dengan diri kita. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi begitu semuanya mati. Ya, semuanya mati. Dan ayat ini menggunakan dengan tiupan. Ya, jadi suara itu kan punya daya jelajah, daya jangkau yang lebih lebih dahsyat ya, ya daripada dentuman dari yang lain-lain. Suara itu ya. Jadi kita mau nyumput di mana, sembunyi di mana. Ya, kalau suara itu dia bisa tembus, ya. Bahkan kalau ada ruangan kedap suara pun, itu nggak berhasil. Nah itu dia, malaikatnya mati nggak? Ya? Nah itu penjelasan, ya. Nah itu bukan ranah kita lah ya. Ya, tapi ada ya penjelasan yang setelah semua mati, maka malaikat Israfil itu juga dimatikan. Ya, ya. Yang penting kitanya bagaimana gitu ya. Nah, eh, jadi dengan suara ini yang Masya Allah ya, jadi kekuatan suara itu sampai bisa menembus kemana-mana. Ya. Jadi kalau kekuatan sekian desibel itu bisa menghancurkan, ya, bisa menghancurkan kaca, itu ya. Ini bayangkan, ya kilat, ya sebelum ada kilat itu kan ada petir. Oh, itu udah suara petir aja membuat ya kita ini ketakutan, ya. Nah, apalagi dengan suara tiupan trompet hari kiamat. Ya. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup. Nah, jadi ini cerita tentang hari kiamat, ya, kiamat kubro. Jadi yang sudah meninggal duluan, ya, dia nggak tidak diceritakan di sini. Artinya dia udah mati gitu ya. Nah, ini menyisakan bagi yang masih hidup, nah, semuanya dimatikan dengan tiupan ini. Kemudian ada tiupan yang kedua, ya. Tiupan kedua ini menghidupkan semuanya. Faidahum qiyamun. Ya. Di semua yang mati, baik saat hari kiamat kubro ataupun sebelum-sebelumnya, itu dibangkitkan, dihidupkan kembali, kiam. Semuanya berdiri, yang zurun. Melihat. Nih, coba bayangkan diri kita. Ya. Diri kita menjadi talent, ya, menjadi artisnya lah gitu ya, untuk sebuah pertunjukan pada suatu stadion. Ya, kebayang nggak gimana itu? Semua itu berdiri, ya, semua menatap ya ke panggung di mana diri kita berada. Wah, itu bagaimana perasaannya? Memang harus kita ilustrasikan, kita imajinasikan. Ya, saya misalnya pengalaman berbicara ya di depan ya mungkin berapa puluh orang sampai nanti ratusan orang sampai ribuan orang. Waduh, itu itu baru jumlahnya. Belum lagi kapasitas orang yang menjadi audiensnya. Ya, ini teman-teman di bawah saya usianya saya agak pedean dikit gitu ya. Tapi kalau di depan saya harus bicara depan orang-orang yang secara usia, pengalaman hidup, gitu ya. Itu lebih dibandingkan diri saya itu kan beda lagi. Tingkat groginya, ya. Nah, ini tidak hanya jutaan orang, bukan hanya stadion, tapi ini adalah padang mahsyar, ya. Tidak hanya orang yang usianya di bawah kita, tapi semua orang-orang mungkin guru kita dan sebagainya itu hadir di situ. Ya, qiyamun yang zurun, melihat. Ini proses nanti persidangan.
akan dibukakan, diputar gitu ya rekamannya, kelakuan kita seperti apa dan semuanya akan yang zurun. Ngeri ya ini. Nah, jadi kalau kita di dunia ini mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kayaknya kita siap menghadapi suasana ini gitu. Ya, dengan alhamdulillah ya ada kitabuna. Ya, ini kitab saya. Silahkan dibuka, silahkan dibaca, diputar. Ya. Kemudian, nah ini wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jadi setelah semuanya qiyamun yanzurun, ya, berdiri dan melihat, dibuat ada suatu cahaya yang memberikan penerangan kepada padang mahsyar itu. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha dengan cahaya Allah. Ya. Jadi kita punya pengalaman melihat cahaya yang begitu indah, menakjubkan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi sebuah imajinasi kita ya. Jadi ada orang sedang di panggung kemudian disorot cahaya gitu, downlight gitu cahaya, atau juga cahaya disco. Wah, itu. Nah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Begitulah Allah. Ya, jadi menyorot gitu ya. Orang yang sedang disidang ini, wa wudi al kitab. Kemudian bukunya diberikan. Buku buku tingkah lakunya diberikan. Ini bagaimana nih teman-teman yang sedang kuliah ketika di akhir semester itu ya setelah ikut ujian ya ada UAS ya kemudian nanti hasilnya itu ya kalau baik ya hasilnya itu dengan seneng kan menyampaikan kepada orang tua menceritakan ini hasilnya A gitu. IPK-nya bagus ya ya seneng kan dia pede silahkan dibuka silahkan dibaca tapi kalau ya kebalikannya situasinya wah, itu kan malu ya. Kita udah nggak siap menghadapi situasi itu. Ya, udahlah, nggak usah diterusin, udah langsung aja. Ya, ada punishment apa kan begitu ya. Tapi tidak. Ya Allah tetap memberikan prosesnya itu. Ada orang yang diberikan kitabnya itu buku, ya catatannya dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dilempar dari belakang. Nah, itu di juz 30 ya, dilempar dari belakang. Wah, itu udah mengerikan. Ya. Setelah itu wajih abin nabiin. Maka didatangkanlah an-nabiyin, para nabi. Para nabi ditanya, benar nggak kamu sudah menyampaikan ya berita-berita, risalah, ya petunjuk. Benar ya Allah. Ditanya gitu. Wasyuhada, syuhada itu saksi-saksi, para malaikat yang mencatat, ya dua malaikat yang mencatat, ditanya juga oleh Allah, ya benar nggak Nabi itu sudah menyampaikan? Benar nggak orang ini ya sudah mendengar terus semuanya? Ya, wasyuhada, saksi-saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Jadi peradilan itu menghasilkan keputusan yang benar-benar adil dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ya, semuanya udah mengetahui ya, endingnya akan kemana ya. Apakah surga atau neraka. Nah, terakhir kita bandingkan ada dua grup ya di Azumar itu. Pertama grup alladzina kafaru ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Jadi kelompok orang-orang yang tidak beriman ini ya yang nanti hasil timbangannya itu ternyata lebih banyak, lebih berat ya kesalahannya, keburukan kejahatannya, maka mereka ya wasiq di drive ya, di drive, didorong dari belakang didorong ya dari depan ditarik gitu ya. Ya, menuju Jahanam, Zumaro, secara bergelombang, rombongan-rombongan bergelombang. Jadi memang grup besarnya itu masuk ke dalam neraka, tapi nanti itu ada grup-grup lagi, ada rombongan-rombongan lagi. Yang senang maksiatnya apa, satu grup lagi, satu rombongan. Tapi berbondong-bondong, berombong-rombongan. Zumaro. Hatta idza ja'uha. Sehingga mereka sampai ke pintu neraka, ya. Futihat abu-abuha. Futihat abu-abuha. Mereka udah takut ya dengan neraka ya
kemudian didorong dari belakang, ditarik dari depan, sampai mereka itu belum melihat bagaimana pintu neraka itu ya masih tertutup, ya pintu nerakanya masih tertutup, mereka belum bisa melihat gitu. Nah, begitu dekat, tiba-tiba, tiba-tiba futihat abu-abuha, dibukakan pintu-pintu neraka itu. Ini kan ngeri ya. Jadi shock after shock. Kejutan-kejutannya itu luar biasa di situ. Ya, nanti di Al-Anbiya itu mengerikan sekali. Ya, adab neraka itu baru angin dinginnya saja. Orang yang kena angin dingin dari neraka, berarti dia sangat jauh ya. Itu dia sudah mengatakan, ya wailana. Wah ini celaka nih kita. Baru kena angin dingin. Ya, jadi kalau saya tiup nih Kang Sultan, ah, itu angin dingin. Ya, kalau di sebelah teman-teman ada jendela, ada pintu yang kebuka sedikit, ya, ada angin masuk di situ. Nah, itu angin dingin namanya. Sedikit. Nah, itu di surat Al-Anbiya begitu disebutkan. Itu orang kena angin dinginnya neraka itu sudah mengatakan ini celaka ini, kebinasaan. Apalagi mereka yang sudah dekat kemudian dibukakan pintunya, kena hawa panasnya, wah itu sudah mengerikan ya. Maka waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum ya. Nanti penjaga neraka itu bertanya, masa sih belum datang kepada kalian seorang utusan yang membacakan ayat-ayat Allah ya, ya ayat-ayat Tuhan kalian, memberikan peringatan tentang hari pertemuan ini gitu. Maka semua menjawab bala ya. Qalu bala. Mereka menjawab iya sudah datang. Walakin hakot kalimatul adabi alal kafirnya udah nggak ada manfaat lagi. Jujur di saat itu ya karena sudah ya ada ketetapan untuk masuk ke dalam neraka dihukum. Ya, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Fabisa maswal mutakabbirin. Wah, ini sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang arogan, yang sombong. Ya. Grup yang kedua, wasiqal ladzina taqau rabbahum. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, ya, itu dimasukkan. Ya, beda ya, meskipun katanya wasiko sama-sama wasiko, ya. Kalau ini pemuliaan, jadi didampingi, kemudian ditunjukkan belok kanan, belok kiri. Nah, kan kalau ada pejabat sedang kunjungan ke daerah, biasanya orang daerahnya dia berada di sampingnya menunjukkan arah gitu. Itu wasiko, ya, karena kemuliaannya gitu. Beda dengan grup yang pertama tadi ya. Jadi mereka ditunjukkan secara bergelombang rombongan-rombongan Zumaro menuju ke surga. Hatta idza ja'uha sampai ketika mereka itu mendekat ke pintu-pintu surga, wa futihat. Nah, di sini ada wa futihat abwabuha. Di sini wa ini ada penjelasan yang menyebutkan wa haliyah, state atau kondisi. Ya, misalnya gini, eh, ayah eh, pulang ke rumah dan ibu sedang memasak. Nah, gitu ya. Ada dan di situ dan ibu sedang memasak. Ya, artinya kondisi ketika ayah pulang ke rumah, ibu sedang memasak. Itu dengan ada tambahan wa, ya, state, ya, kondisi situasinya. Nah, di sini juga sama. Ketika orang-orang bertakwa itu ya, mendekat ke surga, wa futihat abu-abuha. Berarti si pintunya itu sudah dalam keadaan terbuka, menyambut. Dari kejauhan sudah kelihatan. Wow, indah sekali ya. Ya pemandangannya. Oh, itu ternyata air yang dijanjikan dalam Quran itu. Ya, tajri min tahtil anhar. Oh, itu ada fakihah. Ya, ada buah-buahan. Oh, itu ada daging. Ada burung. Wah, itu membuat semangat ya. Orang kalau sudah maraton mendekati garis finish kan dia ada tambahan energi ya untuk mempercepat. Wa futihat abu-abuha.
Ini hebatnya Quran cukup dengan menambahi wa. Kalau di yang tadi kan nggak ada. Ya, hatta idza ja'uha futihat. Ya, jadi pintu neraka masih tertutup hari ini sampai nanti dibukanya itu ketika memang sudah waktunya, rombongannya sudah mendekat baru dibuka ya pintu neraka. Ya, itu menunjukkan juga Allah sebetulnya nggak mau ya hamba-hambanya itu masuk ke dalam neraka. Ya, sebaliknya surga itu sudah dibuka pintunya dari sekarang, siap menyambut gitu, memberikan preview ya. Dan Allah ingin hamba-hambanya itu masuk ke dalam surganya. Ya, sampai nanti waqala lahum khazanatuha. Penjaga surga juga ya bertanya kepada mereka, salamun alaikum. Salamun. Ya, tidak menggunakan alif lam. Nah, di sini ya. Salamun. Kalau kita kan assalamu alaikum. Salamun. Ini dalam bahasa Arab penggunaan tanwin dengan menghilangkan alif lam ini salah satu tujuannya untuk litakzim, memperbesar, memuliakan, mengagungkan. Jadi keselamatan yang diucapkan oleh ya penjaga surga dengan salamun alaikum itu luar biasa keselamatan. Keselamatan yang luar biasa. Bayangkan itu kan keselamatan yang menghindarkan dari adab neraka. Tibetum fadkhuluha khalidin. Ya, silahkan masuk ke dalam surga dan kalian kekal di dalamnya. Wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul amilin ini. Sebaik-baik ya balasan al-amilin. Nah, ini orang yang beramal. Nah, jadi pentingnya kita menjadikan kehidupan dunia ini diisi dengan berbagai macam amal sehingga nanti mendapatkan balasan yang ni'ma ajrul amilin. Saya kira demikian ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah apa yang bisa kita bahas tentang tema yang disampaikan. Insya Allah semoga memberikan bekalan buat kita semua, memberikan tambahan semangat ya untuk mengisi sisa kuota hidup kita ya dengan berbagai macam amal soleh sehingga nanti episode kehidupan kita ya afterlife itu menghasilkan berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.